niru Habib Soleh 100%, maka kamu akan jadi khalifahnya. Apa yang disampaikan oleh Taufik Asegaf ini suatu gambaran tentang bagaimana perilaku, mindset, pola pikirnya Habib. Selain Taufik Asegaf ini ketua MDRA, dia juga salah satu penceramah atau dai mubalek yang aktif dari kalangan habaib. Kita bisa membayangkan, wong ketuanya itu pola pikirnya seperti itu, apalagi anggotanya, ya lebih heboh lagi lah. Bagaimana mereka menghegemoni, mau menguasai semuanya, termasuk menguasai jamaah. Bahkan penanaman doktrin mahabbah ini kalau kita telusuri dengan kacamata kewarasan, dengan kacamata objektivitas, maka kita akan menemukan keiskalan-keiskalan yang ada. Mahabbah yang mereka giring itu bukan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi mahabbah yang mereka giring itu ditujukan untuk para habaib, untuk golongannya sendiri, agar selalu mahabbah kepada Habib, mahabbah kepada zuriyah Nabi. Karena kalau kalian berani dengan mereka, kalian akan kualat, kalian tidak akan mendapatkan syafaat, dan kalian akan masuk neraka. Wow, ini tentu sesuatu yang menakutkan. Ini tentu sesuatu yang mengerikan, yang bisa menjadi momok bagi umat Islam yang ilmu pengetahuan agamanya itu masih rendah, yang masih prinsipnya itu masih terombang-ambing, belum kuat pijakannya. Dan faktanya mereka berhasil. Sampai hari ini, semenjak polemik nasab ini bergulir, para muhibbin stempel untuk para pecinta Habib ini masih banyak, dan mereka rela mengorbankan dirinya untuk junjungannya si Habib, bahkan siap mati. Peristiwa KM 50 tentu masih melekat di ingatan kita. Bagaimana para muhibbin ini rela melakukan aksi pelanggaran hukum sehingga berbenturan dengan aparat kita, sehingga aparat tidak bisa berbuat kecuali melakukan perlawanan sampai meninggal 6 orang. Dan saya tegaskan, tidak ada satupun Habib yang meninggal. Seharusnya ada, buktinya tidak ada. Berarti apa? Mereka hanya pintar memprovokasi umat. Mereka hanya pintar menghasut umat. Apakah ini yang diajarkan Nabi? Tentu tidak. Baginda Nabi Muhammad SAW seumpama memerintahkan untuk berperang, beliau berada di garda terdepan, bukan di balik layar. Jadi perilaku-perilaku yang ditonjolkan oleh para Habib selama ini perilaku-perilaku menyimpang yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana mungkin mereka mengaku cucu Nabi, perilakunya saja jauh panggang dari perilakunya Nabi. Ini kan semakin
menguatkan, mengokohkan, membuktikan bahwa mereka itu jauh dari cucu Nabi. Nggak usah ribet-ribet, itu saja. Sederhana kan? Ya sama, ketuanya itu pola pikirnya seperti itu. Bikin narasi untuk mencintai Habib dan golongan Habib. Menubuhkan mahabbah, meneladani para Habib karena Habib dzurriyyah Nabi. Yang diteladani apa? Disuruh ceramah bisanya caci maki, menghasut umat. Terus apanya yang diteladani? Main ngancam, main persekusi, itu yang diteladani jelas. Ini kontraindikasi dengan ajaran Nabi. Ini tanakut, ini bertentangan. Bagi yang berpikiran waras tentu akan menolak itu semua. Makanya kami tegaskan, kebanyakan para mukibin itu orang-orang yang ada imbal jasa kepada mereka. Jasa apapun tentunya. Atau punya kekerabatan. Nah, makanya mereka itu sebenarnya itu bingung juga. Semenjak adanya polemik nasab, mereka bingung mau ikut siapa. Di sisi lain karena kerabat, karena masih saudara, karena ada tanggungan jasa, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini loh. Kita harus merdeka dari belenggu apapun, termasuk merdeka dari belenggu spiritual yang diterapkan oleh para kabib, yang mencoba untuk menguasai semuanya, mencoba untuk menghasut umat agar tetap setia kepada mereka karena mereka adalah cucu Nabi. Menumbuhkan mahabbah, cinta kepada para habaib karena habaib adalah cucu Nabi. Mereka selalu bikin narasi-narasi seperti itu. Dan ini bukan omong kosong. Silahkan di cross check. Setiap ceramah pasti isinya seperti itu. Mahabbah, mahabbah. Tapi mahabbah kepada golongan mereka. Tidak pernah menggiring mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya seumpama ada ya sedikit. Itulah.